Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan jurnal sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting, yang artinya adalah dikenal dengan istilah metode penjumlahan berbobot. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penjumlahan berbobot rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Tujuan dari jurnal ini adalah membantu menjawab masalah semi terstruktur, membantu manajer dalam mengambil keputusan, bukan menggantikannya. Manajer yang dibantu melingkupi top manajer sampai manajer lapangan, fokus pada keputusan yang efektif, bukan keputusan yang efisien. Langkah-langkah dalam menentukan metode SAW adalah sebagai berikut. Menentukan kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, misalnya C1. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan, yaitu perjumlahan dari perkalian matriks dan normalisasi R dengan vektor bobot preferensi sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik, misalnya A1. Dalam penerapan metode SAW ini akan dicontohkan untuk penerimaan karyawan bagian administrasi dengan 3 kriteria sebagai berikut. C1 seleksi administrasi, C2 tes praktik komputer, C3 tes tertulis. Nilai untuk setiap alternatif V1 sebagai berikut. Ini nilai VI yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif A1 lebih terpilih. Pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. V1 sama dengan 20, V2 sama dengan 20, V3 sama dengan 60. Misalkan ada 5 orang yang mengikuti seleksi calon. Nanti kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu sebagai berikut kriterianya. 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Alternatif kriteria seleksi administrasi. Pertama, ijazah, pengalaman kerja, sertifikat. Untuk nilai 5. Untuk yang kedua, ijazah, pengalaman kerja, tidak memiliki sertifikat, memiliki nilai 4. Ijazah, tidak memiliki pengalaman kerja, sertifikat, itu untuk mendapatkan nilai 3. Ijazah, tidak memiliki pengalaman kerja, tidak memiliki sertifikat, itu mendapatkan nilai 2. Ijazah tidak sesuai, tidak memiliki pengalaman kerja, tidak memiliki sertifikat, mendapatkan nilai 1. Untuk tes komputer yaitu 90% sampai 100% menguasai tes praktik komputer, mendapatkan nilai 5. 75% sampai 89% menguasai tes praktik komputer, dapat nilai 4. 50% sampai 74% menguasai tes praktik komputer, nilai 3. 25% sampai 49% menguasai tes praktik komputer, mendapat nilai 2.
0% sampai 25% menguasai tes praktek komputer mendapat nilai 1. Untuk tes tulis, jawaban yang benar 46 sampai 50 nilainya 5. 40 sampai 45 nilainya 4. 35 sampai 39 nilainya 3. 30 sampai 34 nilainya 2. 5 sampai 29 nilainya 1. Itu alternatif A1, C1, 5, C2, 4, C3, 4. A2, C1, 4, C2, 5, C3, 3. A3, C1, 5, C2, 3, C3, 3, C1, 3, C2, 4, C3, 3, A5, C1, 5, C2, 3, C3, 3. Dari tabel tersebut dapat dibentuk matriks sebagai berikut. Ini X, ini matriksnya. Selanjutnya akan dilakukan normalisasi matriks X dengan rumus sebagai berikut. RIC, RXIC, Max XC. Jika C adalah atribut keuntungan, benefit. Jika C, maka kalau C adalah atribut biaya, maka rumusnya ini. Perhitungan normalisasi matriks X R11 5. Karena hasilnya akan mendapat matriks sebagai berikut. Proses perangkaian dengan menggunakan bobot telah diberikan oleh pengambil keputusan. Y sama dengan 0,20, 0,20, 0,20. Hasilnya diperoleh sebagai berikut. V1 sama dengan 0,84, V2 0,72, V3 0,68, V4 0,64, V5 0,68. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai terbesar pada V1, sehingga alternatif A1 adalah alternatif yang dipilih sebagai alternatif yang terbaik. Maka pelamar dengan nama Muhammad Ali Akbar akan terpilih menjadi karyawan yang dengan nilai yang terbaik. Diagram konteksnya seperti ini. Maka kesimpulan dari jurnal ini adalah sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan pada PT Nusantara Sakti Cipta Dana Kota Bengkulu memungkinkan pemakai untuk mengakses data file-file yang dirancang dalam pengembangan sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan. Pemodelan sistem dalam pengembangan sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan pada PT Nusantara Sakti Cipta Dana Kota Bengkulu menggunakan metode SAW. Ini adalah dengan mengembangkan aliran data yang akan diproses menjadi informasi atau aliran distribusi yang dibuat secara sederhana dengan menggunakan diagram konteks, diagram atau DVD level 0 sampai 3 dan juga IRD. Sekian dari saya, Sandi Duda Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.